Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Melita dengan NIM 20051214037 dari kelas SI 2020A. Di sini saya akan menjelaskan subnetting. Pertama yaitu pengertian subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam setiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengefisiensi pengalamatan. Misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja terdapat sekitar 294 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua yaitu membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi satu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu menempatkan suatu host apakah berada dalam suatu jaringan atau tidak untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi basic jaringan. Yang terakhir yaitu meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Selanjutnya yaitu saya akan menyimulasikan proses subnetting di sebuah paket tracer. Yang pertama-tama yaitu saya menggunakan 6 PC. Yaitu PC pertama, PC kedua, PC ketiga, dan membagi menjadi 3 PC kiri dan 3 PC kanan. Dan di sini saya akan menambahkan switch, dua switch untuk masing-masing bagian dari PC. Lalu router. Lalu kita akan membuat koneksi antara PC ke switch-nya masing-masing. Yaitu dari PC 1 ke switch, PC 2 ke switch, PC 3 ke switch. Begitu juga dengan yang di sebelah kanan. Hingga ke PC 6 ke switch. Lalu kita akan membuat koneksi antara switch ke router. Switch ke router. Sini saya akan mengubah namanya menjadi lab 1. Dan ini saya ubah menjadi switch pada lab 2. Selanjutnya yaitu kita akan mengisi IP configuration dari setiap PC yang ada. Yaitu di sini 192.168.1.1. Di sini saya menggunakan /26. Jadi subnet maksudnya 192 karena saya menggunakan /26. Dan untuk default gateway-nya, jadi default gateway-nya itu seperti jalan keluar menuju routernya. Seperti kita membuat jalan antara PC switch ke routernya. Lalu karena pada line 96 itu terdapat 4 range, yaitu dari range pertama dari 0 sampai 63, range kedua dari 64 sampai 127, dari range selanjutnya yaitu dari 18 sampai 191, dan range yang terakhir dari 192 ke 255. Karena di sini lab 1 itu termasuk dari range pertama, jadi
isi dari ininya itu antara 0 sampai 63 dan set default begitu juga dengan default gateway-nya dari 0 sampai 63. Lalu kita isikan ke PC2 juga. Ininya juga sama 192. Ininya juga kita isi 10 juga sama. Lalu pada PC3 kita tidak akan mengisikan default gateway-nya. Lalu kan tadi kan lab 1 dari range 0 sampai 63. Jadi pada lab 2 range-nya berubah menjadi 64 sampai 127. Klik stop. Jadi dimulai dari 65, subnet-nya masih sama 192. Untuk default gateway-nya juga sama dari range 64 sampai 127. Di sini saya akan menggunakan pada poin ke 100. Pada PC5 saya tidak akan mengisikan default gateway. Lanjutan tadi 6566 92. PC6 juga diisi 66 jadi 67 92. Lalu kita beralih ke router. Pada di router, di arah dari lab 1 ke router itu adalah fast Ethernet 0. Ini ada tulisannya. Lalu pada lab 2 ke router itu adalah fast Ethernet 1. Jadi pada saat lalu kita klik config lalu fast Ethernet, lalu kita on-kan dulu supaya nanti kabelnya menjadi hijau, lalu kita isikan sesuai dengan default gateway. Yang 0, yang fast Ethernet 0 tadi grab 1, jadi default gateway-nya 10. Ininya juga sama 192. Lalu di fast Ethernet 1 kita on-kan juga. IP configuration-nya tadi 100. Subnet max-nya 92. Nah, kita tunggu hingga hijau semua. Jika semua panahnya sudah hijau, kita ke mode simulation. Lalu show all known, lalu ke edit filter, kita pilih yang ICMP saja. Lalu kita coba mengirimkan dari PC1 ke PC3, jadi masih dalam switch yang sama, tidak keluar. Lalu kita lihat dari PC1 menuju lab 1, lalu akan langsung menuju ke PC3. Setelah PC3 menerima, akan mengembalikan melewati switch lab 1, lalu langsung dikembalikan ke PC1. Lalu bagaimana jika kita melewati switch, melewati router? Kita coba dari PC1 ke PC4. Kita lihat, jadi dari PC1 ke lab 1, langsung menuju ke router.
Setelah ke router akan langsung dikirimkan ke switch lab 2, dari switch lab 2 langsung menuju ke alamatnya yaitu PC4. Dari PC4, karena PC4 mempunyai shortcut B, jadi dia bisa mengembalikan. Jadi dia mengembalikan ke router, lalu ke lab 1, lalu kembali ke PC1. Lalu kita coba dari PC2 ke PC5. PC2 tadi mempunyai gateway dan PC5 tadi tidak memiliki gateway. Lalu kita coba dari PC2 dikirim ke switch lab 1, lalu dilanjutkan ke router. Dari router akan ada dana silang. Di sini kita coba kirim ulang lagi. PC5. Lalu kita coba jalankan dari PC2 seperti biasa, melewati switch, melewati router, lalu melewati switch lab 2, lalu ke tempat tujuan di PC5. Namun perbedaannya, sampainya di PC5, pesan yang dari PC2 itu tidak akan dikembalikan ke PC2 karena pada PC5 tidak mempunyai default gateway, yang artinya dia itu tidak mempunyai jalan keluar menuju router, jadi dia tidak bisa mengembalikan. Lalu kita coba bagaimana jika kita mengirim ke PC yang sama-sama tidak mempunyai default gateway, yaitu dari PC3 dan PC6. Pada simulasi ini, PC3 itu langsung tidak bisa mengirim karena di switch lab 1 kan tidak ada alamat tujuan. Lalu kita mau ke router juga dia tidak mempunyai default gateway, jadi tidak bisa mengirim, jadi tidak bisa menerima dan tidak bisa mengembalikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau salah menjelaskan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.